Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihad Fathuur Rahim, mahasiswa Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi pembelajaran. Dosen pengampunya yaitu Bapak Haji Agus Salim Hamidi, MPDI. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang apa itu RPP. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian RPP. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Yang selanjutnya yaitu hakikat RPP. 1. RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Yang kedua, setiap guru di setiap satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP untuk kelas yang diampu. Yang ketiga, pengembangan RPP dilakukan sebelum awal semester atau awal tahun pelajaran dimulai, namun perlu direview atau diperbaharui sebelum pembelajaran dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu tentang prinsip penyusunan RPP. Yang pertama, setiap RPP harus secara utuh membuat kompetensi dasar setiap sikap spiritual. KD dari KI 1, sosial kompetensi dasar dari kompetensi inti 2, pengetahuan kompetensi dasar dari kompetensi inti yang ketiga, dan keterampilan kompetensi dasar dari kompetensi inti 4. Yang kedua, satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Yang ketiga, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang keempat, berpusat pada peserta didik. Kelima, berbasis konteks. Yang keenam, berorientasi kekinian. Yang ketujuh, mengembangkan kemandirian belajar. Yang kedelapan, memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. Yang kesembilan, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dari atau antar muatan. Yang terakhir 10, yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Langkah-langkah menyusun RPP. Yang pertama yaitu mengkaji silabus. Yang kedua, merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar pada kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, dan kompetensi inti 3, dan kompetensi inti 4. Yang ketiga yaitu menyusun materi pembelajaran. Yang kelima, menjabarkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, menjabarkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, menentukan alokasi waktu. Yang keenam, mengembangkan penilaian. Yang ketujuh, menentukan strategi pembelajaran remedial segera setelah dilakukan penilaian. Yang kedelapan, menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Komponen RPP. Yang pertama yaitu sekolah. Yang kedua, mata pelajaran. Yang ketiga, kelas atau semester. Yang keempat, alokasi waktu. Terus kompetensi inti, kompetensi dasar, ada isinya itu KD pada KI 1, kompetensi dasar pada kompetensi inti 2, kompetensi dasar pada kompetensi inti 3. Yang keempat, kompetensi dasar pada kompetensi inti 4. C. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Indikator kompetensi dasar pada kompetensi inti 1. Yang kedua, indikator kompetensi 2, kompetensi dasar pada kompetensi inti 2. Yang ketiga, indikator kompetensi dasar pada kompetensi inti 3. Yang keempat, indikator pada kompetensi dasar pada kompetensi inti keempat. D. Materi pembelajaran.
dapat berupa rincian, uraian, atau penjelasan materi pembelajaran. Yang kelima, yaitu kegiatan pembelajaran. Pertemuan pertama, A. Kegiatan pendahuluan. B. Kegiatan inti, itu menghayati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Yang C. Penutup. Yang F. Pertemuan penilaian, pembelajaran remedial, dan pengayaan. Isinya yaitu tentang teknik penilaian. Yang kedua, instrumen penilaian dan pedoman penskoran. Dari penskoran tersebut ada yaitu dengan cara pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Yang ketiga yaitu pembelajaran remedial dan pengayaan. Pembelajaran remedial dilakukan secara segera setelah kegiatan penilaian. Yang G, media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Media atau alat biasanya buku atau yang lainnya, terus bahan dan sumber belajar. Sekian dari penjelasan saya tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.